Kementerian ATR BPN menyerahkan data IP4T dalam mendukung pengembangan food estate. Pemerintah telah menetapkan wilayah Kalimantan Tengah atau Kalteng sebagai lokasi program food estate. Ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan jangka panjang. Program ini merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan, peternakan di suatu kawasan yang dikembangkan di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN melalui Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik Direktoral Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang ikut berkontribusi melalui hasil survei inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau IP4T. Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik Dwi Budi Martono mengatakan, kegiatan survei IP4T dimaksudkan untuk melakukan inventarisasi seluruh bidang tanah dan kepentingan-kepentingan yang melekat di atasnya terkait dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan mobile apps seperti dari Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik, Direktoral Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kementerian ATR BPN. Jika hasil survei IP4T di area of interest seluas 74.800 hektar, tujuan dari survei IP4T yaitu tidak ada hak-hak masyarakat yang langgar memetakan bidang tanah berdasarkan kenampakan fisik di lapangan tanpa dilakukan penetapan batas, menginventarisasi data atribut penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui sensus, serta dapat memberikan basic layer informasi geospasial tematik yang lain. Dimulai sejak kapan itu Pak? Sebelum ada pandemi memang sudah diberlakukan? Sudah. Sejak kita uji coba Juli, kemudian akhir tahun yang lalu kita kemudian terus sama pandemi membantu. Jadi memang tidak kaget kalau saat ini kita sudah bertransformasi melalui digital saat pandemi seperti ini ya Pak Menteri ya? Ini ada tantangan yang dihadapi bukan hanya BPN, seluruh publik itu harus menghadapi ke sana. Nah, atau undang-undang cipta kerja juga itu akan mendorong lebih banyak digitalisasi. Karena dengan ada transparansi digitalisasi itu program anti korupsi yang paling efisien, paling baik. Dalam hukum pasar modal ada disebut istilahnya penurunan terbaik. Jadi setelah undang-undang cipta kerja layanan perizinan dilakukan lewat online, maka tidak ketemu orang lagi, harus lawan siapa, tidak harus kasih amplop ke siapa, itu akan membuat efisiensi pelayanan pemerintah dan masyarakat akan baik. Dan yang pasti lebih transparan kalau kita melalui digital ya Pak ya? Betul. Baik, Pak Menteri, ini kalau kita berbicara mengenai pandemi juga, pasti juga ada stimulus-stimulus begitu yang diberikan oleh Kementerian Bapak begitu ya. Nah, ini stimulus yang diberikan ini kepada perusahaan yang hak atas tanahnya habis saat kondisi pandemi saat ini bagaimana Pak? Ya kemarin kan waktu pandemi awal-awal ya, kita banyak kantor kita itu bekerja hari, kemudian banyak pegawai yang karena takut tidak tahu apa ini, ya from home, maka misalnya kalau ada HGB yang harus diperpanjang, kan ada, maka kita perpanjang otomatis. Kalau misalnya ada jangan sampai pelayanan BPN tidak bisa dilakukan akibat pandemi, maka masyarakat terganggu. Baik. Pak Menteri, yang saat ini sedang ramai adalah mengenai RUU Ciptaker, begitu Pak. Dan ini Kementerian Bapak juga salah satu di antaranya ikut membahas mengenai hal ini, begitu ya Pak ya. Kalau saya boleh tahu Pak, terkait dengan RUU Ciptaker ini seperti apa Pak, agar tidak terjadi simpang siur di masyarakat, mungkin bisa disampaikan Pak Menteri. Begini ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini background-nya dulu saya ingin ceritakan kepada Anda. Hari ini yang penganggur terbuka sekitar 7 juta orang. Kemudian setiap tahun anak-anak kita yang baru di SMK,
anak-anak SMA yang tidak lanjutkan kuliah atau SMP kemudian terpaksa drop out harus bekerja setiap tahun 2,9 juta tenaga kerja baru masuk. COVID kemarin terganggu sekitar 3,5 juta orang menganggur. Kalau oleh sebab itu apa yang harus dilakukan pemerintah? Pemerintah harus membuat program terobosan supaya masalah pengangguran ini bisa teratasi. Ya. Nah, pemerintah menganalisis akibat regulasi yang terlalu banyak. Ini pemerintah nggak bisa bergerak cepat tuh. Ekstrim ya misalnya kantor BPN ini kadang-kadang kita berhadapan dengan undang-undang kehutanan. BPN, undang-undang ATR yang mengatur ATR BPN, misalnya harus bersertifikat ke bidang tanah, ya kan? Ternyata kemudian itu kawasan hutan, itu banyak BPN masuk penjara gara-gara undang-undang yang tidak sinkron. Oh banyak sekali lagi yang seperti itu. Saya suka mengatakan seperti kita jalan ke kiri kebentur, jalan ke kanan kebentur, maju ke depan kebentur, karena aturan-aturan kita yang sangat banyak konflikting, bertentangan satu sama lain. Itu backgroundnya. Jadi bahwa kemudian undang-undang ini tidak populer, itu diketahui banyak kebijakan publik yang baik, memang tidak populer dan jangka pendek. Tapi kemudian kenapa banyak penolakan di masyarakat terutama bagi para buruh yang dianggap nih merugikan para buruh begitu Pak Menteri? Ini yang menolak itu saya pikir sebagian besar itu tidak tahu apa yang mereka tolak. Ya kan? Kemudian ada juga yang menolak karena merasa bahwa kompetennya terganggu. Jadi sebenarnya kalau kita substansi tidak banyak perubahan, ya kan? Misalnya contoh yang benar perubahan bahwa tadi hak pesangon 32 kali, ya, dikurangin ke 25. Karena apa? Praktek selama ini cuma sekitar 5% perusahaan yang mampu membayar dengan 32 kali tersebut. Sebab kalau perusahaan-perusahaan itu kemudian nggak mampu bayar, mereka kabur aja, dia tutup pabriknya. Pemerintah melihat dengan mengurangi lebih reasonable dan kemudian pemerintah memperkenalkan juga ada yang komponen yang dibayar oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak ada maksud untuk membuat buruh sengsara. Tujuan negara adalah kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, Pak Menteri sempat mengatakan nih Pak, kalau penolakan terhadap RUU ini disebabkan karena ketidaktahuan dan kepentingan yang terganggu, begitu ya Pak ya. Bisa dijelaskan Pak terkait dengan dua hal ini Pak? Kalau ketidakpahaman ya tentu ya kan, kalau orang Melayu mengatakan itu salah paham ya. Salah paham, ada joke ya sedikit, saya sudah mendengar. Kalau orang Melayu pakai pepatah yang mengatakan salah sangka, salah raba. Disangka istri padahal mertua gitu ya. Jadi kalau salah paham ini membuat orang bertindak yang tidak tepat. Ada juga yang distorsi berdasarkan informasi yang terdistorsi. Nah, kalau istilah kita hoax. Kalau Anda lihat laporan di media sosial, ada yang benar, tapi sebagian besar sebenarnya karena tidak tahu masalah atau karena alasan-alasan tertentu kemudian menyebarkan disinformasi. Kalau di media yang benar itu yang mana, Pak? Ya, itu kan banyak sekali ya, yang di media sosial terutama. Kalau media-media utama itu dengan analisis yang bagus, laporan-laporannya cukup bagus, cukup balance. Dan orang-orang yang ngerti masalah, laporan dan artikelnya sangat balance. Pak Menteri, ada berapa pasal, Pak, yang kira-kira di RUU Cipta Kerja ini yang menyangkut dengan kementerian Bapak? Yang menyangkut saya dari klaster, yang pertama adalah klaster pertanahan, menyangkut misalnya bank tanah. Dan klaster pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kita juga terlibat di tanah. Kawasan ekonomi khusus, ya, tata ruang, yang dimana BPN terlibat, tapi bukan seluruhnya. Karena ini kan undang-undang omnibus, semua masalah disatukan di dalam satu undang-undang supaya sinkron.
Baik, Pak Menteri, saya nanti akan berbicara mengenai Bank Tanah, tapi sebelumnya saya mau menanya dulu nih Pak, terkait dengan hal pada saat perumusan RUU Cipta Kerja kemarin yang membahas itu kira-kira melibatkan siapa saja Pak, terkait dengan perumusan itu Pak Menteri? Ya saya pikir yang pertama adalah pemerintah ya. Kemudian stakeholder itu dilibatkan ya. Dilibatkan stakeholder baik dari industri dan dari stakeholder yang lain waktu disiapkan oleh pemerintah. Dari DPR tentu ada mekanisme di DPR. Ada perwakilan dari Serikat Buruh Pak Menteri pada saat itu? Dengar ada 7 atau 9 kali ya, angkanya nggak ingat betul ya. Serikat Pekerja ikut membahas di waktu draft itu masih disiapkan. Jadi memang ada perwakilan yang saat itu hadir dalam melakukan pembahasan ini Pak Menteri ya? Waktu draft disiapkan ya. Pak Menteri, saat ini kan katanya draft ini sedang diperbaiki nih Pak, karena banyak yang typo begitu bilangnya ya Pak ya? Saya tidak tahu pasti, tetapi yang jelas bahwa itu undang-undang itu mencakup hampir 1.000 halaman ya. 1.000 halaman. Jadi waktu dirilis, ya kan ini harus dipikir line by line. Ada koma yang keliru. Apakah kemudian salah ini semua harus by line. Itu diketahui bahwa kalau undang-undang sudah disahkan, that is undang-undang. Bahwa tulisan typo error titik koma itu yang harus diturunkan.